Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian, azanallahu ayyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa melanjutkan sholat subuh kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas tentang beberapa ayat-ayat tentang Ramadan. Ya, diberikan judul oleh panitia inspirasi ayat-ayat Ramadan. Tentu kalau membicarakan ayat Ramadan, kita tidak boleh lepas dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Namun nanti kita lihat waktunya, kalau cukup kita bahas semua, kalau nggak cukup secukupnya. Ya, bahwa ayat-ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Lebih persis lagi seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah, yaitu di malam Senin hari kedua di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi ada hikmah kenapa Allah tidak turunkan ayat-ayat Ramadan di bulan Ramadan, malah diturunkannya satu bulan sebelumnya. Itu dalam rangka ashalu fil qabul, supaya lebih gampang diterima oleh para sahabat saat itu. Dengan demikian mereka ada waktu untuk conditioning, ada waktu untuk persiapan, ada waktu untuk pembelajaran tentang Ramadan. Kenapa akhirnya diturunkan satu bulan sebelumnya? Sya'ban sendiri diambil dari kata tasya'abah yang artinya berpencar, bercabang-cabang. Kenapa mereka berpencar, bercabang-cabang? Karena mereka dalam rangka mencari persediaan air. Karena Ramadan selalu musim panas, ya kurang air, maka supaya punya persiapan atau persediaan air, mereka pun berpencar-pencar di bulan Sya'ban. Itu sejarah kenapa juga dinamakan bulan Sya'ban. Kemudian jamaah sekalian, sebelum Al-Baqarah 183 turun, budaya berpuasa di masa itu sudah ada. Ya, bukan hanya Ramadan, budaya saum sudah ada, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Saat itu Rasul baru nyampe di kota Madinah. Nah, Rasul melihat ada orang-orang Yahudi lagi puasa. Ya, kalau awal kota Madinah atau awal hijrah tentu masih tahun-tahun pertama hijrah, alias ayat tentang Ramadan belum turun. Nah, begitu beliau melihat ada orang Yahudi sedang berpuasa, maka Nabi bertanya, "Ma-hadza?" Apa ini? Ya, kalau bahasa kita lagi ngapain ini? Maka jawaban mereka, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari baik, hari bagus. Saat itu kejadiannya ketika di hari-hari Asyura. Hari-hari Asyura yaitu 9, 10, 11 Muharram. Lalu kata mereka, najallahu Musa wa ashabahu min aduwihim. Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabatnya. Nabi Musa dan pengikutnya, Bani Israel, Allah selamatkan di hari ini. Maksudnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pun tenggelam di hari itu juga, di hari Asyura. Nah, dalam rangka mensyukuri selamatnya Nabi Musa, fasomahu Musa, maka Nabi Musa pun berpuasa saat itu. Beliau mensyukuri selamatnya dari kejaran Fir'aun, yaitu dengan cara berpuasa. Nah, gara-gara itulah si orang-orang Yahudi ini juga berpuasa. Nah, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah, nahnu
ahaqqu minkum bi Musa. Kami umat Islam itu lebih berhak ngikutin Nabi Musa dibanding kalian. Karena hakikatnya Nabi Musa adalah nabi kita juga. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan kecuali selain Islam saja, kecuali hanya Islam saja. Oleh karena itu Nabi mengatakan kita orang Islam itu lebih berhak ngikutin Nabi Musa dibanding mereka. Maka fa'amara bisiyamihi, Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura juga. Jadi puasa Asyura itu lebih tua ya keberadaannya dibanding puasa Ramadan dalam konteks sejarah Islam. Ya karena nanti kita lihat di 183 ini Al-Baqarah juga ada perintah buat mereka orang-orang Yahudi Nasrani untuk berpuasa Ramadan juga. Ya, kita masuk di kalimat yang pertama. Di kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Secara khusus khitab atau arah pembicaraan ayat ini tentang orang beriman di Madinah dahulu, para sahabat secara khusus. Namun secara value-nya, secara nilai, ini berlaku untuk orang beriman kapanpun, dimanapun. Bukan hanya di Madinah dan di masa itu saja, tapi kapanpun dan dimanapun. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi, al-ibrah la bi umumil lafzi, lakin bi al-ibrah la bi khususi sabab, walakin bi umumil lafzi. Bahwa pelajaran itu bukan dari kekhususan sebab ayatnya turun, tapi pelajaran itu dari keumuman kalimatnya. Contoh, jika ada perumahan kita, ada satu dua anggaplah kepala keluarga yang kurang disiplin dalam bayar misal iuran sampah, atau mungkin nggak disiplin dalam buang sampah, sehingga menjadi tumpukan sampah yang menimbulkan penyakit di perumahan. Akhirnya RW atau RT rapat. Hasil rapatnya adalah siapa yang buang sampah sembarangan maka akan mendapatkan anggaplah teguran atau hukuman begini-begini. Nah, ini keterangan, ini hukum atau ini ketentuan awalnya gara-gara tingkah laku satu dua orang awalnya. Tapi secara hukum kan dia berlaku buat semuanya. Bukan hanya untuk si orang-orang itu, tapi berlaku untuk semuanya. Maka ayat barusan turun tentang orang-orang beriman, panggilan orang beriman di Madinah. Namun secara hukum dia berlaku untuk siapapun dan kapanpun. Baik, ini ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat ini atau kalimat ini tidak sedikit atau pernah disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan, oh yang dipanggil hanyalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang telah berislam, tapi beriman. Dalam pikiran mereka, iman undakannya, tangganya lebih tinggi dibanding Islam. Islam baru awal. Nah, karena itulah mereka mengatakan, oh kalau gitu kami nggak puasa nggak apa-apa. Karena yang dipanggil bukan kami. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada tukang bakso, somai, mie ayam, atau ketoprak ada di pinggir jalan, kita panggil bang bakso, tentu hanya tukang bakso yang datang. Tukang somai tahu diri nggak bakal datang dia. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, kami tahu diri, kami nggak kepanggil, kami hanya baru Islam. Jelas ini merupakan ya salah kaprah banget. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada dua yang kita kritik dari sikap seperti ini. Yang pertama, puasa Ramadan tentang amanah utama yang ada dalam ayat tersebut itu bukan rukun iman, tapi rukun Islam. Jadi kalau mereka bilang, saya kan baru berislam, belum beriman. Justru karena Anda berislam, puasalah. Karena puasa Ramadan rukun Islam, bukan rukun iman. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ada dua kata yang kalau digabung bersamaan, dua kata ini maknanya berbeda. Dua kata ini maknanya berbeda. Kalau digabung bersamaan dalam satu kalimat. Tapi kalau dua kata ini dipisahkan, masing-masing dipisahin di kalimat yang berbeda, maka dua kata ini maknanya dia-dia juga sama. Contohnya adalah makna muslim dan mukmin atau iman dan Islam dengan makna fakir dan miskin misalnya, itu sama. Kayak ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat orang yang udah berat menjalankan puasa, maka hendaknya mereka membayar fidyah kepada siapa? Miskin. Di ayat itu menggunakan kata miskin, fakir nggak disebut. Tetapi apakah kita salah kalau ngasih fidyah ke orang fakir?
Salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena orang fakir juga berhak, bahkan kondisinya lebih parah dibanding miskin. Kenapa hanya disebut miskin? Karena disebut kata miskin, fakir termasuk. Jika disebut kata fakir, miskin termasuk. Kalau terpisah. Tapi kalau dua-duanya dibarengkan dalam satu kalimat yang sama, miskin dan fakir maknanya berbeda. Miskin ada penghasilan tapi kurang, kalau fakir tidak ada penghasilan. Nah, kata mukmin dan muslim juga demikian. Jika digabungkan muslim dan mukmin dalam kalimat yang sama, maknanya berbeda. Muslim lebih awal, baru kemudian mukmin. Tetapi kalau kedua kata ini dipisahkan dalam kalimat yang terpisah, disebut muslim saja tanpa mukmin, maka mukmin masuk di dalamnya. Atau disebut mukmin saja tanpa muslim, maka muslim masuk di dalamnya. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu juga mencakup untuk orang-orang Islam. Bukan sekedar yang hanya beriman, tapi yang muslim juga. Sebagaimana disebut Islam, maka mukmin juga masuk, walaupun kata mukmin nggak disebut di situ. Contoh seperti inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, tentu maksudnya juga iman. Itu orang yang telah beriman. Baik, jamaah sekalian, itu tentang makna ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita masuk kata kutiba alaikum. Kutiba artinya furidho, diwajibkan. Dan ini sudah al-ma'lum minaddin bid-darurah, kewajiban yang telah diketahui dalam agama ini secara aksiomatik. Apa maksudnya kewajiban yang aksiomatik? Yaitu kewajiban yang nggak usah dijelaskan bertele-tele dalilnya, orang kita udah tahu. Maka disebut al-ma'lum minaddin bid-darurah. Anak kecil, orang dewasa, orang awam, orang cendekia, orang pelosok, orang kota, semua tahu tentang kewajiban puasa Ramadan. Kutiba. Siapa yang mewajibkan? Walaupun di sini enggak disebut, kita juga sudah tahu Allah yang mewajibkan. Rasulullah hanyalah penyambungnya saja. Ya, kalau ada kalimat yang wazannya fu'ila seperti kutiba, biasanya fa'ilnya, pelakunya, subjeknya memang enggak disebut. Ya, kutiba alaikum, diwajibkan atasmu. Siapa yang mewajibkan? Allah. Walaupun Allahnya enggak disebut. Atau misal kayak kalimat yang lain, khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Enggak disebut penciptanya, karena kita tahu pencipta manusia adalah Allah. Atau hadis, buniyal Islam ala khamsin, bunia, dibangun. Islam dibangun atas 5 perkara, 5 hal. Enggak disebut siapa yang membangunnya, karena kita tahu Allah yang meng-create Islam seperti itu. Baik, jamaah sekalian, kutiba alaikum. Alaikum, kata kum di situ, atasmu, atas kalian, ini kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu, yaitu untuk orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk asyam. Dalam bahasa Al-Quran, ada 2 pilihan kata, kadang saum, kadang siam. Dalam kalimat sehari-hari juga gitu, kadang saum, kadang siam. Apa perbedaannya? Tidak jauh. Perbedaannya hanyalah pada pemakaian. Secara bahasa, saum dan siam artinya sama-sama amsaka yumsiku, menahan diri. Menahan diri, aktivitas menahan diri. Al-kaffu, kita lagi diam, nggak ngapa-ngapain, ngomong enggak, makan enggak, minum enggak, jalan enggak, diri enggak, duduk aja. Dipanggil sama istri, diam kagak nyaut. Dipanggil sama anak, diam kagak nyaut. Geledek bunyi, kagak gerak juga. Ini secara bahasa artinya saum, menahan diri atau siam. Bedanya pemakaian. Untuk saum dia menahan diri dalam hal yang lebih global. Ya, dalam hal yang lebih umum. Seperti menahan diri dari tidak bicara misalnya. Hal itu dicontohkan di dalam surat Maryam, inni nadartu lirahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ya Allah, aku bernazar kepadamu, aku tidak akan ngomong sama orang seharian. Nah, di situ kita lihat makna saum di sini menahan diri dari bicara, ya, dan menahan diri dari yang lainnya. Sementara asyam itu pada dasarnya puasa dalam arti ibadah yang biasa kita lakukan, menahan diri dari makan dan minum. Walaupun kita tahu orang puasa harusnya juga menahan diri dari yang lainnya. Itu perbedaannya. Jadi untuk asyam dia dipakai untuk kata-kata atau kalimat yang bermakna puasa secara ibadah, kalau saum lebih global. Maka kita lihat ayat-ayat tentang puasa itu pasti pakai kata siam. Kutiba alaikumus siam. Atau ayat yang lain, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Pakai kata siam juga. Atau dalam hadis qudsi, ya hadis Bukhari,
Ya, Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, ini perbedaannya. Saum lebih umum, siam lebih spesifik, yaitu tentang makna puasa ibadah tersebut. Baik, kutiba alaikumus siyam. Sementara definisi siam secara fikih, kalau tadi kan definisi bahasa. Ya, banyak sekali para ulama memberikan definisi, namun ada definisi yang padat walaupun kalimatnya nggak panjang. Dia menghimpun 3 elemen penting dari definisi siam, yaitu yang ditulis oleh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Fikih Sunnah. Ya, beliau mengatakan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang bikin batal. Menahan diri dari yang bikin batal. Ini yang pertama, elemen pertama. Yang kedua, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar barusan subuh sampai terbenam matahari, yaitu maghrib. Nanti kita bahas ya, apakah kata maghrib itu bertentangan dengan makna lail, malam. Ya, beberapa bulan lalu atau mungkin bulan lalu ya, saya di WA oleh seseorang, jadi dia punya temannya ini kalau buka puasa nggak mau maghrib. Ya, temannya ini kalau buka puasa selalu isya. Ya, atau agak-agak malam dan gelap. Apa alasannya? Tsumma atimu siyam ilal lail, tuntaskanlah puasamu sampai malam. Ah, maghrib dianggap belum malam. Maghrib itu masih rada malam. Ya, mau dibilang malam belum, mau dibilang sore juga udah kagak sore. Nanggung banget kan gitu. Makanya orang ini katanya nggak mau kalau maghrib buka, dia mau nyentar kalau udah bener-bener gelap. Tapi nanti kita bahas betul nggak kayak begitu. Ya, jadi yang elemen kedua, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Elemen ketiga yaitu ma'an niyah, dibarengi oleh niat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang bikin batal. Ini definisi yang masih sangat reguler, masih sangat dasar banget. Kenapa? Karena kalau semata-mata enggak batal, anak-anak kita udah melakukannya. Ya, anak cucu kita udah melakukannya. Kayaknya Pak Suwarman udah punya cucu kayaknya nih. Ya. Jadi kalau sekedar nggak makan nggak minum, insya Allah anak-anak kita udah mampu kok. Nah, sementara kita yang udah puluhan kali puasa Ramadan harusnya di-upgrade. Jangan masih sekedar al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang batal, tapi kita naikin lagi menjadi al-imsak anil mafsadat, al-imsak anil mudammirat, menahan diri dari yang merusak nilainya. Ya, contoh kayak apa ya, menahan diri dari gibah misalnya. Menahan diri seharian kagak makan kuat kok kita, dari dulu udah kuat. Menahan diri dari nggak minum seharian kuat, tapi menahan diri dari nggak ngomongin MBG kagak kuat kayaknya. Ya, ada orang kan ngomonginnya MBG mulu. Ya, nggak ngomongin orang lain, nggak kuat dia. Bahkan di acara keislaman sekalipun, di acara keislaman, ya, karena ada orang emang ngomongin orang itu, gibah itu udah inherent dalam keseharian dia, sehingga ketika dia ngomongin dia nggak ngerasa kalau itu ngomongin orang. Acara buka puasa bersama, nih misal aja nih di sebuah perumahan, mengundang Ustadz Fulan sebagai pengantar berbukanya, dibarengi dengan acara santunan anak yatim, nih misalkan tuh acara bagus semua itu. Ya, udah 5:30 ustadznya belum nyampe. Saya yakin tuh panitia gelisah, ya jamaah gelisah, apalagi ibu-ibu ngomongin, emang ustadznya siapa sih? Jam segini belum nyampe juga. Ustadz Anu, langganan dia mah emang begitu. Ngomongin orang bukan itu? Ngomongin orang. Menahan diri dari yang seperti ini, justru ini yang lebih berat. Dan untuk yang seumuran udah 30, 40, 50, apalagi 60, harusnya dia udah sampai ke wilayah itu, bukan hanya sekedar menahan diri dari yang batal saja. Baik jamaah sekalian, itu al-imsak anil muftirat. Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar. Fajar ada dua, ada fajar kadzib, yaitu fajar yang belum hakiki, itu belum waktu subuh, itu baru ditandai dengan azan yang pertama. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, azan menjelang subuh atau azan subuh itu 2 kali. Azan yang pertama itu belum masuk waktunya sholat subuh dan belum masuk waktu awal berpuasa. Nah,
Yang kedua, fajar shodiq, fajar yang benar, fajar yang hakiki, fajar yang beneran fajar, yang cahaya itu sudah rata, ya, calon cahaya gitu ya, calonnya itu udah merata. Itulah waktu sholat subuh dan juga waktu awalnya puasa yang ada dalam definisi ini. Kemudian jamaah sekalian, ila guru bisyam, sampai terbenam matahari. Nah, bagaimana dengan ayat yang barusan, yaitu tsumma atimus syiyam ilal lail, ya, tuntaskan puasamu sampai malam hari. Kalau dengar kata malam, yang kebayang dalam pikiran kita gelap, betul kan? Kemudian muncul bintang, biasanya begitu. Nah, maghrib, kita berbuka puasa di waktu maghrib, kok itu belum gelap kan? Bintang belum muncul, masih terang, masih kelihatan merah sisa sinar matahari. Kenapa kita bukanya di maghrib? Baik, jamaah sekalian, di dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur, kemudian Ibnu Faris juga, mereka mengatakan lail dalam bahasa Arab, malam, itu ada 3 tahapan, ada 3 etape. Yang pertama, awalul lail, awal malam. Yang kedua, muntasiful lail, tengah malam. Yang ketiga, akhirul lail, atau jaufil lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, semuanya mau awal, mau tengah, mau akhir, ya malam namanya. Nah, kapankah awal malam? Ketika ghurubus syams, terbenam matahari. Itu awal malam, walaupun belum gelap-gelap banget, walaupun belum gosakul lail, kalau istilah di Quran itu, belum gelap gulita, belum. Tapi dia sudah lail, walaupun masih agak terang. Sehingga begitu dikatakan tsumma atimus syiyam ilal lail, maghrib udah masuk. Dan diperkuat lagi oleh perilaku Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat kalau buka maghrib nggak pernah isya. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis Bukhari, beliau pernah sore-sore dikira udah maghrib, bukan dikira udah malam, dikira udah maghrib. Maka Umar pun berbuka makan. Ternyata bukan maghrib, itu lagi mendung ternyata. Ya, apa istilah kita, kecelek gitu. Wah, ternyata mendung. Umar udah makan. Begitu dia keluar, terang lagi. Kemudian ketemu beberapa sahabat sambil bawa kirbah. Kirbah itu ketel kalau bahasa kita, untuk ke masjid, untuk siap-siap buka di masjid mereka. Lalu Umar pun nanya, mau kemana? Mau ke masjid. Loh, emang belum maghrib? Belum. Nyata Umar salah sangka, dikira udah maghrib. Maka Umar pun saat itu akhirnya mengkodok puasanya. Ini menjadi dalil buat 4 mazhab, orang yang nganggap maghrib padahal belum maghrib, ya kecelek oleh cuaca tadi, tetap wajib kodok. Ya, kecuali sebagian tabi'in yang mengatakan itu dimaafkan, seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basri, atau Imam Daud Az-Zahiri mengatakan tidak batal karena itu di luar keinginan dia, nggak sengaja, kan bukan maunya dia, itu dikira udah maghrib. Tapi 4 mazhab mengatakan batal berdasarkan perilaku Umar sendiri. Setelah itu Umar mengqadha di bulan yang lain. Baik, nah dari situ perilaku para sahabat pun, mereka kalau buka maghrib, dan mereka lah yang paling punya kepantasan, otoritas dalam memaknai apa lail dalam ayat tersebut, yaitu adalah maghrib. Ya, baik. Jadi bukan nungguin sampai tengah malam, isya baru berbuka gitu. Justru kita dianjurkan untuk menyegerakan, sebagaimana hadis Imam Baihaqi bahwasanya kanu ashabun Nabi alaihi salatu wasalam ajalun nas iftaran. Dahulu para sahabat Nabi merupakan manusia yang paling bersegera dalam berbuka. Batal langsung, maghrib langsung. Jadi bukannya nunggu diam aja. Kok nggak buka, Pak? Innallaha ma'as sabirin, kata dia. Allah bersama orang-orang sabar. Ya, khawatir habis itu makanan, dia ngamuk-ngamuk setelah itu, ya kagak sabar juga namanya. Ya, baik. Itu tentang elemen kedua, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kita masuk ke elemen yang ketiga di definisi tadi, ma'an niyah, dibarengi dengan niat. Inilah yang membuat beda antara aktivitas harian duniawi dengan ibadah, itu niat. Mandi, ya, walaupun kita tadinya pengen mandi wajib tapi enggak ada niat mandi wajib, maka itu dihitung sebagai mandi tabarrud, untuk seger-seger saja. Itu yang bikin beda. Walaupun tata caranya dia lakukan sama.
dengan mengalirkan air ke seluruh jangkauan tubuhnya sama gitu, tapi dia nggak pakai niat untuk mandi wajib, nggak dihitung mandi wajib. Ini yang bikin beda. Puasa apa namanya, sholat zuhur, sholat asar sama nggak aktivitasnya dari takbir sampai salam? Sama. Apa yang bikin beda? Niatnya. Maka niat sebagai tamyizul amal, niatlah yang sebagai tafriqul amal, pemisah dan pembeda ya antara amal soleh. Maka supaya itu puasa dikatakan ibadah, supaya itu puasa dikatakan ta'abbud, peribadatan ma'an niyah. Kalau nggak pakai niat itu namanya lagi ngurusin badan atau lagi nurunin gula darah doang ya. Apalagi kalau seandainya ada ibu-ibu yang punya target ya, ingin nurunin berat badan. Ya Allah, Bu Aji lama banget nggak ketemu, kok ini kurusan. Iya, alhamdulillah Ramadan saya sukses. Nah, berarti target dia Ramadan bukan la'allakum tatakun, tapi ngurusin badan. Nah, itu niatnya kayak gitu. Nah, yang kayak begini kita khawatir di sisi Allah tidak diterima, karena dikatakan dalam surat Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang mencari-cari target dunia, mengincar target dunia dan kedudukannya, ya Allah kasih itu dunia, Allah kasih, la yubkhasun, dia nggak rugi, Allah kasih. Apa yang dia inginkan dari jihad? Oh, supaya pas pulang dibilang veteran perang Gaza misal, Allah kasih itu. Apa yang dia inginkan dari belajar Qur'annya? Oh, supaya disebut qori, Allah kasih itu. Apa yang dia inginkan dari haji dan umrohnya? Supaya pas pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, supaya kalau kondangan bangkunya beda sendiri sama yang lain. Allah kasih itu. Termasuk begitu puasa Ramadan, apa yang diinginkan semata-mata supaya kurusan tadi atau turun berat badan. Ya, menjelang buka bawaannya nimbang dulu tuh orang. Ya, turun 3 kilo bahagia banget gitu. Habis buka naik lagi 8 kilo surplus. Ya, sedih lagi. Nah, Allah kasih tuh kalau memang dia pengen kurusan, Allah kasih. La yubkhasun, kagak rugi. Tapi di ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti dia kagak dapat apa-apa. Allah kasih, udah kontan di dunia, keinginan dia Allah udah kasih kan. Untuk di akhirat kagak dapat apa-apa. Wa batilu ma kanu ya'malun, ya apa-apa yang dulu pernah dia karyakan itu batil. Batil artinya sia-sia, hilang aja begitu. Baik, ini ma'aniyah. Kita lanjut ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini kalimatnya lugas banget, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Berarti apa? Orang zaman dulu udah ada belum? Udah. Ini yang saya bilang tadi, non muslim, Yahudi Nasrani, mereka udah pernah dapat perintah puasa Ramadan. Imam Amir Asy-Sya'bi, Imam Qatadah dan yang lainnya, mereka berdua mengatakan, innallaha kataba ala qaumi Musa wa Isa shaum Ramadan faghayyaru. Ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Allah memerintahkan kepada ya Yahudi dan Nasrani untuk berpuasa Ramadan juga, faghayyaru, tapi bedanya mereka mengubahnya, dipermak itu puasa Ramadan, direnov oleh mereka. Apa yang diubah oleh mereka? Dua hal. Apa aja? Yang pertama, fazada alaihim asyrata ayyam. Mereka menambah jumlah puasa Ramadan 10 hari. Itu diubah oleh mereka, ditambah 10 hari. Tsumma maridha ba'du ahbarihim. Lalu sebagian ahbar itu pendetanya, tokoh agamanya, itu maridho. Apa maridho? Sakit. Marid, sakit. Nah, gara-gara sakit mereka fanadhara, mereka bernadar, in syafahullah ayyazida alaihim asyrata ayyam. Mereka bernadar kalau seandainya mereka sembuh, mereka pengen nambah lagi 10 hari lagi. Udah nambah 10 barusan, ini ditambahin lagi 10.
fasara saumun nasara khamsina yauman, sehingga saat itu puasanya orang Nasrani Ramadan mereka 50 hari. Apa yang dialami oleh jamaahnya puasa Ramadan 50 hari? Fasauba alaihim fil har. Jamaahnya merasa keberatan, berat dong. 30 hari aja berat. Ini 50 fil har, apa har? Panas. Karena Ramadan itu artinya syiddatul har, panas yang teramat panas. Jadi di musim panas 30 hari aja berat, ini 50, jamaahnya nggak terima. Nah, para pendeta ini akhirnya punya gagasan, punya ide lagi, ngapain? Fanaqaluhu ila robi, itu puasa Ramadan sama mereka dipindahin ke musim robi. Apa robi? Musim semi. Nggak lagi di musim panas Ramadan, dipindahin di musim semi, musim adem-adem. Nah, ada dua yang diubah jadinya. Pertama, jumlahnya. Yang kedua, momennya. Secara momen nggak lagi di bulan Ramadan, tapi di bulan yang sejuk-sejuk. Secara jumlah hari nggak lagi 30, tapi 50. Nah, kita umat Islam, Ramadan udah belasan abad, 14 abad lebih. Tapi alhamdulillah umat Islam tidak pernah kepikiran untuk mengubah baik jumlah hari atau momennya. Apapun keadaannya. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Eropa, mereka ada kan yang puasa Ramadan siang-siang 20 jam lebih. Ya, ada teman saya, kakak kelas saya waktu zaman kuliah, dia di Jerman. Ya, dan dia sudah wafat, ya, wanita, ya, rahimahullah. Nah, dia nanya ke saya tentang apakah kami ada keringanan. Kenapa, Bu? Karena di sini kami puasa 21 jam. Siang harinya 21 jam. Malam hanya 3 jam. Dari buka puasa maghrib ke subuh ya kagak tidur udah. Coba mau tidur kan nanggung. Ya, maghrib nih. Buka. Habis buka ngapain? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan gede. Habis makan isya. Habis isya Traweh dulu. Habis traweh sahur. Coba mungkin traweh juga ina atau ina doang itu yang dibaca biar cepetan itu. Ya, 3 jam masalahnya. Itu yang mereka alami. Nah, nanya nih apakah kami ada keringanan supaya enggak 21 jam. Nah, saya jawab dikembalikan dengan definisi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa itu ya begitu, sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kita buka di berbagai macam literatur dan juga situs fatwa Saudi, Al-Azhar, Jordan, semua sama, nggak ada keringanan. Kenapa? Karena memang definisi puasa adalah terbitnya sejak subuh sampai maghrib, udah gitu aja. Adapun mereka seperti itu, mereka akan mendapatkan al-ajru ala qadri ta'ab. Besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya tantangan dan rasa berat ketika ibadah. Mereka lebih hebat dapatnya dibanding kita. Dan suatu saat nanti bumi itu kan berputar, kebalikannya mereka bisa jadi akan mengalami yang malamnya yang lebih panjang, siangnya lebih pendek. Allah Maha Adil. Begitu. Baik, teman sekalian, itu cerita dari para salaf kita yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya puasa Ramadan pernah diwajibkan kepada non-muslim tapi mereka mengubahnya. Dan satu hal yang bikin beda dengan mereka adalah bahwa mereka walaupun pernah ngalamin puasa tapi mereka tidak pernah sahur. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang bikin beda puasa kita dengan puasa non-muslim adalah makan sahurnya. Yang bikin beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab Yahudi Nasrani adalah makan sahurnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan banget, apapun situasinya, walaupun lagi ngantuk banget, walaupun pas buka tudung saji isinya oncom udah 3 hari, tetap kita sahur, jangan tinggalin. Nabi mengatakan fala tada'uh, jangan tinggalkan sahur, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun sekedar sempatnya seteguk air, kata Nabi, jangan tinggalkan. Supaya apa? Bukan sekedar fisik kita jadi terbantu dan semangatnya memang berbeda antara orang sahur dan nggak sahur kan, tapi juga supaya beda puasa kita dengan mereka. Karena seseorang kalau kebiasaan saban puasa nggak pernah sahur, khawatir
alih-alih mendapatkan pahala, justru jatuhnya dia dapat dosa karena ibadahnya meniru-niru ibadah non-muslim. Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina, dalam hadis Imam Abu Daud, bukan golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, mereka mengatakan orang yang kebiasaan berpuasa tanpa sahur itu masuknya justru kategorinya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka. Jadi walaupun sahur itu hanyalah sunnah, namun dia luar biasa peran dan fungsinya dalam puasa kita, bukan sekedar bikin kuat tadi, tapi sebagai identitas spesifik perbedaan kita berpuasa dibanding puasanya mereka. Baik, sekarang kita lanjut ke kalimat la'allakum tattaqun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di dalam bahasa Al-Qur'an, kata-kata harapan, supaya, semoga, mudah-mudahan, itu ada dua kata, ada dua diksi. Pertama la'alla, yang kedua laita. Ada la'alla, ada laita. Apa perbedaannya? Kalau di terjemahan mah sama, semoga, mudah-mudahan, gitu, sama. Tapi dalam makna tafsir dia berbeda. Untuk la'alla itu adalah pengharapan yang masih berpeluang terwujud. Harapan yang punya peluang terwujud itu pakai kata la'alla. Maka ketika la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, berarti apa? Untuk menuju takwa itu bukan sesuatu yang hayalan, gitu. Dia sesuatu yang punya peluang terwujud lewat fasilitas puasa Ramadan. Itu menggunakan kata la'alla, itu rahasianya. Tapi kalau laita itu harapan juga, tapi harapan yang hanya impian saja, nggak akan terwujud. Contoh seperti ayat yang berbunyi, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir menggunakan kata laita. Ya, ini harapan orang kafir ketika disiksa di akhirat, kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Aduh ya Allah, coba kita dulu mah nggak usah lahir jadi tanah aja. Itu kan harapan. Turab, tanah. Tapi ini harapan udah nggak bisa terwujud. Udah fase hidup di akhirat nggak bisa ngapa-ngapain. Maka penggunaan kata la'ala dalam la'allakum tattaqun ini luar biasa rahasianya, supaya kita tidak pesimis, supaya kita optimis untuk mencapai derajat takwa lewat jalan bernama puasa Ramadan. Itu derajat yang bukan hayalan, itu derajat yang bisa kita tempuh asal puasanya bener gitu. Baik, jemaah sekalian. Kemudian kata tattaqun, takwa, karena takwa udah jadi bahasa Indonesia, bahkan dipakai oleh non-muslim juga. Ya, non-muslim pun juga kalau lagi sumpah jabatan kan pakai itu juga sama. Ya, non-muslim disumpah jabatan nomor satu biasanya apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Nah, kita harus kembalikan makna takwa kepada bahasa aslinya, bahasa Quran, bahasa Arab. Imam Al-Baghawi mengutip dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bahwasanya takwa itu ada 3 karakter. Yaitu ketika beliau menjelaskan ittaqullaha haqqa tuqatih, bahwa takwa ada 3 karakter. Pertama yaitu ayyuta'a fala yu'sa. Taat tidak ngebangkang. Tunduk, patuh, taat, tidak ngelawan. Yu'sa, maksiat, membangkang. A kata Allah, ya A kata kita. Atau kontra A kata Allah, ya kontra A kata kita. Ya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tafakarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Bukan. Tapi kami dengar, kami taati. Itu sikap pertama. Contoh perilaku para sahabiyah. Para sahabiyah di masa Ansor ketika turun ayat tentang wajibnya menutup aurat, ayat hijab, itu mereka langsung pakai, ada kain depan mata mereka, mereka pakai buat nutup aurat mereka. Itu dipuji oleh Aisyah. Ya semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansor, kata Aisyah. Ketika turun ayat hijab, mereka langsung mengambil kain apapun yang ada di mereka, mereka pakai. Urusan pantas nggak pantas belakangan. Ya ada hordeng pakai hordeng, ada spray, pakai taplak, udah. Coba mohon maaf kalau zaman kita, kalau pakai jilbab, pasti kan pakai ya sebagian ABG lah paling enggak, ya udah pakai ngaca, dikiut-kiutin bibirnya kan gitu. Ya masalah cocok nggak cocok gitu.
Ya, dan seterusnya. Jadi agak beda. Kalau mereka enggak, mereka maki-maki aja udah. Ini ada kewajiban, kami taat. Tau'an wa karhan, baik itu ketaatan dalam hal yang membuat mereka senang atau ketaatan yang mungkin mereka bertanya-tanya kenapa, tapi mereka nurut aja dulu. Ya ketika Rasul katakan idza waqa'adz dzubab fi mashrabikum, jika seekor lalat nyemplung di minuman kalian, apa jawaban Nabi? Apa kata Rasul? Falyakmizhu thumma yanzi'hu. Ya celuplah itu lalat ke air tersebut, air minum tersebut, ya kemudian baru diambil. Ya karena kata Rasul, salah satu di sayapnya ada penawar, salah satunya ada racunnya. Jadi kalau kita celupin itu penawar yang keluar menetralkan racunnya. Nah di masa itu kan penelitiannya belum ada. Di masa itu belum ada penelitian tentang hadis ini, baru ada di masa modern. Dr. Amin Ridho mengatakan bahwa pengobatan lewat lalat itu pengobatan Arab kuno, Mesir kuno 4000 tahun sebelum Masehi. Apa yang Nabi lakukan itu bukan hal baru sebenarnya, itu hanya mengingatkan kembali, merevitalisasi lagi. Ada loh cara pengobatan dengan metode terapi lalat gitu. Jadi bukan hal baru. Tetapi para sahabat Nabi saat itu kan informasi itu belum dapat mereka. Tapi karena faktor kekuatan iman, apa yang Nabi katakan, apa yang Allah katakan, mereka nurut aja dulu. Itu gambaran takwanya mereka. Ya, coba kalau itu hadis ada di zaman sekarang, saya nggak jamin langsung diterima oleh umat Islam zaman sekarang itu. Ya, celup lalat ke air minum. Wah, apaan nih hadis hoax nih? Udah begitu aja kalau zaman kita. Tapi di zaman para sahabat lain. Itulah kenapa dulu Ibnu Mas'ud mengatakan kami diberikan iman sebelum Al-Quran. Udah punya iman sebelum Al-Quran turun. Atau sebelum Al-Quran tuntas sampai selesai ayat terakhir turun, mereka udah punya iman. Sehingga apa kata Quran, iman mereka udah tinggal memberikan karpet merah aja kepada Quran. Gitu. Nah, beda sama kita. Kita belum lahir, Quran udah ada belum? Udah ada. Ya, kita belum lahir, Quran udah ada. Ya, sehingga beda. Kalau dulu apa kata Quran, mereka langsung hayo. Kalau sekarang apa kata Quran, nanti dulu. Kalau kita kan begitu. Kenapa? Karena ya Quran udah ada, kita baru lahir. Beda sama para sahabat, mereka imannya udah ada, baru Al-Quran diturunkan. Terus begitu secara berangsur sampai selesai. Sehingga secara respon pun juga tidak sama. Baik, ya mas sekalian, itu yang pertama ya. Takwa yang pertama, apa tadi? Ayyuta'a fala yu'sa, taat tidak ngebangkang. Ciri yang kedua kata Ibnu Mas'ud, takwa itu adalah yaitu ayyuzkara fala yunsa, senantiasa ingat kepada Allah, zikir, dan dia tidak gampang lupa. Bahkan buat kita bapak-bapak kaum laki-laki, salah satu ciri kaum laki-laki dalam Quran itu bukan hanya dilihat dari casing. Karena bisa jadi ada laki-laki casing, ada laki-laki karakter. Ya, ada orang casingnya laki-laki, tapi karakternya nggak laki-laki. Ya, casingnya laki dia, tampilan luar, brewokan, kumisan, jenggotan, ya badan kotak-kotak, jalannya melehoy, gitu. Nah, casingnya laki-laki, tapi karakternya nggak laki-laki. Nah, dalam Al-Quran ciri laki-laki itu adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki itu adalah mereka yang enggak lupa mengingat Allah, baik dalam keadaan sibuk berdagang dan berjualan. Artinya apa? Kalau zaman kita kan orang kerja bukan jualan doang. Ini kan gambaran profesi zaman dulu. Ya, walaupun lagi sibuk urusannya, dia nggak akan lupa mengingat Allah sesibuk apapun. Nah, itu gambaran laki-laki dalam Quran. Baik, yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, yaitu ayushkara fala yukfar, senantiasa bersyukur, tidak kufur nikmat. Itu gambaran takwa yang ketiga. Ya, bapak-bapak, ya begitulah istri kita, syukuri. Ya, kalau lagi masak, emang begitu dia kalau bikin. Ya, suara asem, rasanya kolak, udah syukuri aja udah. Ya, puji aja, Neng, ini kok sayur sejak abang masih muda sampai sekarang belum pernah ketemu sayur kayak begini. Ya, hebat ya Neng bisa bikin bumbu kayak gini. Puji aja udah. Ya, jangan dikata-katain, lu bisa masak apa kagak sih? Udah GoFood aja mendingan.
sakit hati. Ya, syukuri aja. Ya, atau istri kita ya memang begitulah penampilannya. Jangan dibandingin sama bini orang ketika kondangan. Ya, kondangan bareng bawa istri, mereka juga pada bareng bawa istri. Tega banget ada seorang suami ngebandingin istrinya sama bini orang. Kurang syukur. Ya. Atau juga kebalikannya, istri yang bersyukur terhadap apa yang udah diberikan oleh suami. Suaminya pedagang, yang namanya pedagang kadang rame, kadang sepi. Ya, malah ada yang sepi dulu, jarang rame. Hingga suatu ketika kata lakinya, maafin ya, ini hari cuma dapat segini. Berapaan bang? Ya cuma dapat 100.000 doang, yang jarang. Dah nih 50 buat kamu, 50 buat saya, buat beli bensin. 50.000 doang sehari tuh buat belanja. Jangan lupa ya rendang, begitu kata lakinya. Bingung juga tuh bini, ini 50.000 rendang, ya Allah, sendal dah gue rendang kayak gini mah. Ya padahal suaminya nggak bilang daging, suaminya hanya bilang rendang. Artinya apa? Tempe sama kentang kan juga bisa direndang. Ini tinggal kecanggihan istrinya aja begitu. Nah yang jadi masalah ketika si istri ngebandingin dengan uang belanja tetangga. Tahu nggak bang si Anu? Dia mah masih muda itu, tapi sehari uang belanjaan dari lakinya ada kali 400.000. Suami digituin langsung, ya Allah gimana gua ya? Ya ngerasa pengen kayak begitu, tapi kondisi nggak mungkin. Ya akhirnya suami pun terjebak atau terpancing untuk melanggar syariat supaya uang belanjanya bisa lebih. Apa akhirnya kepikiran buat main yang Allah larang, mulai dari korupsi atau mungkin main curang ketika berjualan atau mungkin juga main dukun segala macam, atau mungkin berpandangan negatif dengan tetangganya itu. Lu nggak tahu aja dia tuyulnya banyak, begitu akhirnya ya. Baik jemaah sekalian, nah ini apa namanya, bersyukur tidak kufur nikmat. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ini sampai ayat berapa kita? Ini udah udah bunyi, udah suruh ya. Udah dikit aja tambahannya ya. Ayam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Apa arti hari-hari yang tertentu? Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ada 3 penjelasan para ulama salaf. Pertama puasa Asyura, yang kedua puasa Ayyamul Bid, yang ketiga puasa Ramadan. Namun kata Imam Ibnu Jarir, pendapat yang lebih kuat adalah puasa Ramadan. Karena itu ayat di 183-nya lagi ngomongin Ramadan. Nggak mungkin di ayat berikutnya kok tiba-tiba ngomongin puasa Asyura sama puasa Ayyamul Bid. Ayat selanjutnya ini pasti masih satu tema dengan sebelumnya. Maka ayam ma'dudat adalah hari-hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka siapa di antara kamu yang dalam keadaan maridun, sakit, ya, kemudian safar, maka hendaknya dia ganti di ayam yang lain, ayam hari-hari yang lain. Nah kita bahas maridun, sakit. Sakit yang gimana yang dimaksud oleh ayat tersebut? Masih dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan ada 2 pembahasan para ulama. Yang pertama pendapat minoritas sedikit, yang mengatakan sakit yang dimaksud adalah ya fil kul, yaitu di seluruh macam penyakit. Kul itu keseluruhan. Mau berat, mau ringan, masuk ke umuman kata maridon. Mau berat, apa yang berat? Kayak apa? Stroke, berat. Ya, jantung langsung apa? Ya, apalagi misal tipes, DBD, berat. Atau yang ringan, sekedar ringan selama judulnya maridon masuk ke ayat tersebut. Pendapat siapa ini? Ibnu Sirin. Ya, Imam Bukhari ikut pendapat ini. Lalu Daud Az-Zahiri dan Imam Atha Al-Khurasani. Sehingga kata kelompok ini, sekedar sakit di jari jemari aja itu udah boleh tidak berpuasa, ganti di hari yang lain. Bahkan hal itu langsung dilakukan atau dilakoni oleh Imam Ibnu Sirin. Ketika Ibnu Sirin pagi-pagi Ramadan dia makan, dia sarapan. Ya anggaplah kayak jam 7 Ramadan, jam 6 gitu, dia makan. Bukannya sahur, udah lewat. Sehingga salah satu pelayannya bernama Al-Ataridi itu bertanya, apakah anda nggak puasa? Sekarang kan Ramadan, kok lagi makan? Jawaban dia adalah wajatul asabi, jari jemari saya sedang sakit,
sekedar sakit di jari jemari, dia tidak puasa. Padahal saya yakin bahwa Bapak kalau kita sakit di jari jemari, itu efeknya emang bikin lapar apa? Ada nggak orang sakit di jari jemari sampai ke badan gitu? Ya, jempol sakit, perut lapar. Ini nyambung nggak kira-kira nih? Ya. Enggak kan? Kita masih bisa nego kok kalau sakit di jari jemari masih kuat insya Allah. Tapi Imam Muhammad bin Sirin pernah nggak puasa gara-gara itu? Kenapa? Sederhana alasannya. Yang penting maridon, sakit, masuk ke kategori itu. Nah ini pendapat yang pertama. Yang kedua, dan ini yang umum, mayoritas 4 mazhab di sini, yaitu kata maridon dalam ayat tersebut itu untuk penyakit yang syadid, yang berat, yang kalau dia berpuasa semakin lama sembuhnya dan juga semakin sulit untuk sembuh, malah semakin parah. Justru kata Said Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili, kalau ada orang sakit berat maksain puasa, malah dia melakukan kemakruhan. Sah puasanya iya, tapi makruh. Kenapa? Karena orang ini telah melanggar 2 hal. Hal pertama adalah dia daf'ur rukhsah, menolak rukhsah. Allah kasih jamuan rukhsah, apa itu? Ganti di hari yang lain. Dia kagak mau ambil. Dia nggak mau ambil. Ya, pelanggaran kedua adalah yaitu orang ini wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, menyerumuskan dirinya dalam jurang kecelakaan. Maka ini 2 alasan kenapa dikatakan makruh. Buat orang yang sakit berat memaksain puasa, harusnya dia iddatun min ayamin ukhor, ganti di hari-hari yang lain. Baik, itu makna sakit. Nah, saya pribadi lebih cenderung ikut pendapat yang kedua, makna maridon di situ berlaku untuk penyakit-penyakit yang memang berat, yang susah kalau dia berpuasa. Kalau yang ringan udah nggak puasa, khawatir itu pendapat disalahgunakan sama orang yang memang udah nggak semangat puasa. Dia punya landasan untuk membenarkan ketidaksemangatan puasanya itu. Lu ngapa nggak puasa? Iya, lagi sakit gua. Sakit apaan lu? Tadi main futsal bareng sama kita. Sakit hati sama bini gua. Iya, cuman sakit hati doang. Dengan alasan sakit juga kan. Ya. Baik. Lalu safar apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ada 3 syarat safar yang boleh dibenarkan untuk tidak puasa dalam konteks ayat ini. Pertama, safar halal. Safar halal. Apa safar halal? Silaturahim ke rumah orang tua, mudik. Halal nggak itu? Halal. Atau safar berobat. Ya, dia nganterin orang tuanya. Yang sakit sih orang tuanya. Tapi ini safar halal dan telah memenuhi syarat-syaratnya untuk boleh nggak puasa. Ya silakan. Ya, di safar halal. Safar maksiat nggak boleh. Walaupun bagi saya orang maksiat mana kepikiran dia untuk puasa juga. Ya. Yang kedua yaitu secara jarak udah pantas untuk boleh tidak puasa. Apa jaraknya? Berapa jaraknya? Yaitu kata Imam Ibnu Qudamah dan juga Said Sabiq, setara seperti bolehnya mengkosor sholat. Kalau sholat udah boleh dikosor, maka dengan jarak serupa, orang itu boleh untuk tidak berpuasa, dia ganti di hari yang lain. Nah, berapa jarak kosor itu? Itu yang jadi masalah juga. Ya, Imam Ibnul Munzir dalam Kitabul Ijma', beliau mengatakan, aktsar min isyrina qaulan, lebih dari 20 pendapat. Lebih dari 20 pendapat. Dari lebih dari 20 pendapat itu, ada 1 pendapat yang mainstream, yang paling umum, yang dipilih oleh para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan juga dipilih oleh 3 mazhab dari yang 4 itu, yaitu kalau jaraknya sudah marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah kalau dikonversi ke mil, 48 mil Hashimiyah, kata Imam Nawawi. Kalau dikonversi ke kilometer adalah berapa? 1 mil 1,7 kilometer, apa 1,6 kilometer lah. Ya, kali 48. Ada nggak 80-an? 80-an. Itulah yang paling umum difahami oleh masyarakat kita juga. Ya, atau kalau mau dilempengin 90, karena kalau di Sesabik 88,9656. Ya, kalau kita mau lempengin 90. Nah, kalau udah segitu, udah boleh kosor dan udah boleh dia tidak berpuasa. Dia ganti di hari lain. Nah, kalau kita rasakan di zaman kita, jarak segitu itu jarak yang nggak jauh lagi. Apalagi kalau naik wush.
Ya, ke Bandung 100 lebih kilometernya. Naik bus setengah jam nyampe. Ya, kalau kita mudiknya jam 6 pagi, nyampe rumah mertua jam 7 kurang udah nyampe. Minta makan di sono lagi Ramadan. Apa alasannya? Kan musafir makan. Iya musafir sih musafir, cuma kagak enak aja ngelihatnya gitu kan. Nah jamaah sekalian, terus gimana dong? Boleh nggak kita akhirnya nggak puasa aja? Ya, kalau kita nggak puasa nerusin karena fisik kita masih bagus, silakan. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagimu. Tapi kalau seandainya kita ngambil rukhsah juga silahkan, karena itu jamuan dari Allah kita ambil. Ya, nah itu kalau perjalanannya enak. Kalau perjalanannya nggak enak gimana? Kayak model kereta api zaman dulu tuh, sebelum ada reformasi besar-besaran kereta api. Yang kalau kita pulang mudik, kadang masuk nggak lewat pintu, lewat jendela kita masuk gitu. Ya kaki kita ketuker sama kaki orang sebelah. Ya dari Senen ke Surabaya kampungnya belasan jam. 3 jam pertama udah mual, udah muntah-muntah kita rasanya. Nah yang kayak begini lebih utama dia nggak usah puasa. Dulu ada seorang musafir geletak, tepar begitu, dikerubungi oleh banyak orang dalam hadis Bukhari. Nabi nanya, ini orang kenapa? Kata mereka, dia musafir dan dia puasa. Nabi bilang nggak ada kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Jadi di situ Nabi ngelarang. Tapi Nabi sendiri pernah puasa, pernah juga nggak puasa. Kita kumpulin semua riwayat ini, kesimpulannya kata Imam Ahmad bin Hambal, milih puasa atau enggak buat orang yang sedang safar, akhirnya dikembalikan kepada kondisi kemampuan orangnya. Kalau dia mampu, lanjutin puasa. Kalau dia nggak mampu, lebih utama nggak usah puasa. Sebagaimana kasus orang tadi, Nabi mengatakan nggak ada kebaikan kalau dia berpuasa. Baik, itu kata safar di situ, itu syarat kedua. Untuk syarat ketiga, ini terkait dengan sholat kosornya, bukan untuk puasa. Itu hendaknya dilakukan di luar daerahnya. Kalau masih di dalam daerahnya, belum boleh sholat kosor. Kita orang Depok, ingin mengkosor sholat, udah dilakukan di dalam Depok, belum boleh. Karena status seorang dikatakan boleh kosor, kalau dia seorang musafir. Nah, istilah musafir baru berlaku kalau dia udah di luar daerahnya. Kalau masih di Depok, belum menjadi musafir, masih mukimin dia. Kapan dia di luar Depok? Ya banyak. Rest area udah di luar Depok tuh. Walaupun tujuannya masih jauh banget, tapi udah nyampe di rest area yang baru berapa puluh kilometer, itu udah boleh karena proses safarnya sedang terjadi. Walaupun belum sampai ke tujuan finalnya. Baik, jamaah sekalian, kita lanjut. Mau lanjut atau udah cukup? Olah segitu aja. Tapi insya Allah kita kapan-kapan lanjutin, mungkin di Ramadan tahun yang akan datang. Kita lanjutin lagi di ayat-ayat berikutnya. Segini dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.